Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Vale, kode ticker INCO. Ini adalah website resmi dari Vale. Kita lihat apa yang diproduksi oleh Vale ya. Kita cek bisnis. Vale memiliki 4 lini bisnis utama, yaitu ada pertambangan, dan dari pertambangan diproduksi beberapa produk ya, yaitu ada biji besi dan pelet, ada nikel, ada mangan dan campuran besi, ada batu bara dan juga ada tembaga. Kita cek yang paling panas sekarang, yaitu nikel. Ternyata Vale adalah produsen nikel terbesar kedua di dunia. Nikel adalah logam sangat berguna untuk dimanfaatkan di mana-mana. Nikel keras namun mudah dibentuk, tahan karat, dan sifat mekanis serta fisiknya tetap bertahan biarpun terpapar suhu ekstrim. Nikel bermutu tinggi, berguna untuk pelapisan dan baterai. Jadi emang nikel ini adalah salah satu bahan utama dari baterai. Jadi wajar saja ya kalau saham Vale ini sedang terbang karena memang sekarang tren dari kendaraan listrik semakin meningkat, yang artinya juga membutuhkan kebutuhan baterai yang cukup banyak. Dan Vale ini sendiri adalah produsen nikel terbesar kedua di dunia. Next yang diproduksi kedua selain nikel ada batu bara, juga ada tembaga, mangan, dan eksplorasi minyak ya. Dan next, jenis lini bisnis kedua dari Vale itu ada logistik. Jadi selain eksplorasi tambang, Vale juga memiliki logistik ya. Dan selain logistik ada energi. Energi apa yang ditawarkan energi oleh Vale ini? Dan ternyata energi yang dimaksud adalah energi tenaga air ya. Dan Vale sudah mengoperasikan listrik tenaga air di Brazil, Kanada, dan juga Indonesia. Ini sepertinya Vale internasional ya, bukan Vale Indonesia. Nah, kalau kita lihat Vale itu bukan cuma ada di Indonesia ya. Jadi Vale ada banyak, ada di Brazil, Australia, Kanada, China, Oman, Malaysia, New Caledonia, Mozambik, dan Jepang, dan juga Indonesia. Sedangkan Vale yang di Indonesia adalah Vale khusus untuk Indonesia saja, bukan Vale untuk global. Di eToro juga ada Vale. Nah ini, untuk Vale global, di eToro ada ya kode sahamnya, yaitu Vale SA. Ini sudah diperdagangkan di bursa Nasdaq di New York, dan tambang terbesarnya ada di Brazil ya. Brazil Metal Mining Company Vale is the largest producer of iron ore in the world. Jika berminat bisa membeli sahamnya melalui platform eToro, dan ternyata valuasinya juga cukup murah. Itu PI-nya hanya 33 saja, dan dividennya juga lumayan 2,53. Ini Vale internasional, tapi kita akan bahas Vale Indonesia terlebih dahulu. Di hari bursa terakhir ya, di sekarang tanggal 28 Februari, itu turun cukup dalam sampai 3,57%, sedangkan dalam satu bulan masih naik sebesar 12,5%. Dalam 3 bulan juga naik cukup signifikan sampai 29,81%, sedangkan dalam 1 tahun sudah naik sangat tinggi sampai 147,96%. Luar biasa ya kenaikannya. Tapi apakah kenaikannya itu di backup oleh fundamental yang bagus? Kita cek saja ya. Ini laporan keuangan yang datanya saya ambil dari situsnya Indo Premier ya, karena Vale ini sudah mengeluarkan laporan keuangan sampai kuartal ke-4 tahun 2020. Artinya laporan tahunannya sudah lengkap. Nah, kita lihat harganya. Harga saham terakhir itu di 6.075 di tahun 2020, sedangkan di tahun 2019 itu harganya sekitar 3.600, yang artinya sudah naik sekitar 2 kali lipat untuk harga sahamnya. Share price-nya masih sama ya, untuk jumlah lembar saham yang beredar masih 9,9 miliar lembar saham. Market capitalnya ini naik hampir 2 kali lipat. Tahun lalu market capitalnya di 36,2 triliun dan sekarang di 60,4 triliun. Total asetnya naik tipis dari 30 menjadi 32 ya. Kasnya naik cukup banyak dari 35 triliun menjadi 5,5 triliun. Dan utangnya tidak berubah terlalu banyak. Short termnya naik dikit dan long termnya turun dikit saja. Sedangkan dari equity-nya naik dari 27 triliun menjadi 28,5 triliun. Dan revenue-nya hampir sama sebenarnya, 10,4 triliun, dan di tahun 2020 ini turun tipis hanya 10,8 triliun. Sedangkan gross profit-nya surprisingly naik ya, meskipun pendapatannya turun tipis, tapi ternyata gross profit-nya atau laba kotornya naik dari 1,6 triliun menjadi 1,8 triliun, sobat investor. Dengan laba
operasinya juga naik dari 1,2 menjadi 1,5. Net profitnya laba bersihnya naik sangat signifikan sobat investor. Sesuai ya dengan berita yang ini, jadi pendapatannya drop di tahun 2020 tapi labanya melesat menjadi 1,2 triliun, yaitu ini net profitnya sobat investor dari 797,9 miliar melesat menjadi 1,2 triliun rupiah. Luar biasa kenaikannya. EBITDA ya, itu di tahun 2019, jadi pendapatan sebelum dikurangi pajak dan lain-lain itu 3,1 triliun, sedangkan di tahun 2020 naik menjadi 3,6 triliun. Next, sedangkan dari dividen ini menurut data dari Stockbit, dividen terakhir itu dibagikan di tahun 2014. Udah lama sekali ya Vale membagikan dividennya, terakhir di tahun 2014, sedangkan data di Indopermed juga tidak membagi dividen, jadi hampir pasti ya udah lama Vale ini tidak membagi dividen. Sedangkan Vale Internasional sendiri ternyata surprising ini membagi dividen sobat investor, dan cukup gede dividennya sampai 2,5% ya. Kita lihat, kita bandingkan lagi sobat investor. Earning per share-nya di 118, jadi naik cukup tinggi earning per share-nya dari 80 menjadi 118. Sedangkan price earning ratio-nya naik sedikit dari 45,16 kali menjadi 51,48 kali. Sedangkan PBV-nya naik hampir 2 kali lipatnya dari 1,34 menjadi 2,12 kali. Sedangkan return on asset-nya cukup tipis saja sebenarnya, hanya 2,58% di tahun 2019 dan naik menjadi 3,58%. Naik tipis sekali Vale ini. Return on equity-nya juga tipis 4%. Sedangkan debt to equity-nya sangat bagus sobat investor. Ini hampir tidak punya utang Vale ini, yaitu debt to equity-nya hanya 0,15 saja. Kalau dilihat secara value investor, jelas ya Vale ini mahal. PR-nya sampai 51 dan PBV-nya juga sampai 2. Bahkan Vale Indonesia ini surprising lebih mahal daripada Vale Internasional yang PR-nya cuma 33 saja. Dan dividennya juga dibagikan sampai 2,5% ya. Jadi untuk saya pribadi, untuk Vale Indonesia, saya kurang tertarik ya, karena valuasinya masih cukup mahal. Dan wilayah kerjanya juga hanya di Indonesia saja. Tapi memang kenyataannya Vale Indonesia ini adalah produsen nikel salah satu yang paling besar ya. Tapi ingat, nikel itu kan bukan cuma di Indonesia, dan ini juga dikelola di bawah Vale Internasional. Jadi kalau untuk Vale Indonesia saya kurang tertarik ya. Tapi kalaupun saya ingin membeli saham Vale, saya lebih memilih untuk membeli Vale dari internasional saja di situs eToro. Tapi untuk sekarang Vale belum menjadi salah satu portofolio saya, karena saya masih belum tertarik untuk membeli Vale karena masih banyak saham-saham lain yang lebih bagus menurut saya. Gimana pendapat sobat investor? Apakah tertarik untuk membeli saham Vale atau masih wait and see seperti saya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Jika kalian memiliki saham yang ingin dibahas di video berikutnya, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Jika sobat investor belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi dari Islam Invest jika mengeluarkan video yang baru. Sekian saja video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam investasi.